Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali secara daring di materi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, yang mana semoga hari ini menjadi hari yang sangat produktif dan menyenangkan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, dalam tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa dapat menganalisis penerapan sistem informasi manajemen pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Mahasiswaku sekalian, dalam sistem informasi manajemen yang bisa disingkat dengan SIM adalah sistem yang mengelola, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data atau informasi untuk mendukung proses manajerial, yang mana menurut Loudon, sistem informasi manajemen membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional melalui informasi yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, fungsi utama sistem informasi manajemen dalam lembaga pendidikan itu ada 4 poin penting. Yang pertama, mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data itu ada data siswa, guru, jadwal keuangan. Dan yang kedua, menyimpan data. Data tersebut setelah dikumpulkan itu disimpan ke dalam sebuah arsip digital dan sistem data base. Yang ketiga, mengolah data. Mengolah data menjadi sebuah informasi untuk keputusan. Dan yang keempat, mendistribusikan informasi. Didistribusikan kemana itu nantinya? Itu nantinya didistribusikan untuk kepala sekolah, guru, wali murid, dan pemangku. Baik mahasiswaku semuanya, di dalam sistem informasi manajemen pendidikan di sini ada manfaat dan tujuan SIM, yang mana manfaatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, memudahkan pelaporan dan evaluasi. Yang ketiga, mendukung perencanaan strategis. Dan selanjutnya, tujuan sistem informasi manajemen itu juga ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, menyediakan sistem kontrol dan monitoring kinerja lembaga pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, contoh aplikasi yang digunakan ini adalah EMIS Kemenak, SIMDIK WinnerText, Erapod, Simadik, Arkas pengganti RKAS, Simpatika, PTK Kemenak, Padamu Negeri, PPDB online provinsi atau kabupaten, aplikasi PPDB SIMDIK, SIMDIK monitoring kegiatan pembinaan tenaga kependidikan kepala madrasah, guru, dan TU. Nah, dalam EMIS dan SIMDIK ataupun Simpatika itu 2 sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Agama Kemenak yang dimiliki fungsi penting dalam pengelolaan data pendidikan Islam Indonesia. Nah, EMIS atau Electronic Management Information System digunakan untuk mengelola data secara menyeluruh, mulai dari siswa, guru, hingga sarana prasarana sekolah. Sedangkan Simpatika sendiri sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan yang berfokus pada data guru dan tenaga kependidikan. Nah, untuk PPDB online provinsi kabupaten ini modelnya juga aplikasi yang mana tujuannya untuk mendaftarkan siswa-siswa calon yang akan masuk di lembaga pendidikan tersebut.
Selanjutnya, mahasiswaku semuanya, di sini ada contoh ya, tolong dianalisis, dilihat. Di sini adalah salah satu contoh Simkopta. Ini contoh dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Pacitan. Ya, ini Simkopta Ketenagaan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Pacitan, yang mana ini adalah sistem informasi manajemen yang dirancang untuk mempermudah administrasi perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS) di bawah naungannya. Sistem ini mencakup berbagai fungsi seperti pendaftaran mahasiswa baru, registrasi dan ujian, dan juga data-data dosen ya. Itu bisa dari Impasing, BKD, Javong, SKTP, Master, DP3. Nah, selanjutnya mahasiswaku semua, ini juga salah satu contoh sistem informasi manajemen yang berupa aplikasi, yang mana ini adalah Simpatika, Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, untuk mengelola data guru dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah. Fungsinya apa? Untuk mencakup pendataan, pemantauan, dan pengelolaan informasi pendataan terkait guru dan tenaga kependidikan, termasuk pemetaan mutu, tunjangan profesi, sertifikasi, dan pengembangan keprofesian guru. Nah, ini salah satu akun saya sendiri dulu sebagai guru di sebuah madrasah swasta. Ini kenapa kok tulisannya maaf Dwi Hapsari Mutamimah, data PTK Anda telah diblokir dan sistem alasan berikut mengundurkan diri. Bahwasanya saya mengundurkan diri karena adanya double data. Jadi ini salah satu fungsi dari Simpatika ya. Nah, mahasiswaku semua, ini salah satu contohnya portalnya EMIS, yang mana ini nanti bisa dibuka dengan akunnya masing-masing guru atau bisa akunnya admin operator, seperti itu. Biasanya EMIS ini bisa digunakan di perguruan tinggi, bisa digunakan di sekolah-sekolah atau madrasah atau pesantren, yang mana itu guna dari fungsi utama EMIS adalah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pendidikan Islam secara akurat dan terpadu. Seperti itu, mahasiswa. Nah, selanjutnya, setelah kita melihat tadi contoh-contoh aplikasi di dalam sistem informasi manajemen di pendidikan, tentunya di madrasah, di pesantren, maupun di perguruan tinggi, ini juga ada contoh real implementasi atau penerapan nyata di sebuah sekolahan, yang mana di MAN 2 Ponorogo. SIMDIK diintegrasikan melalui pemanfaatan beberapa aplikasi seperti Simpatika, Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, aplikasi e-learning dan e-rapport, fingerprint untuk absensi siswa serta guru, dan sistem web khusus PPDB penerimaan peserta didik baru. Nah, mahasiswaku sekalian, setelah kita membahas masalah sistem informasi manajemen dari tujuannya, dari manfaatnya, dan tadi sudah saya berikan stimulus gambar dari contoh sistem informasi manajemen pendidikan yang dilaksanakan di sebuah lembaga ataupun di Kementerian Agama. Di sini sekarang mahasiswa semua akan saya berikan evaluasi pembelajaran. Nah, dalam evaluasi pembelajaran ini nanti mahasiswa semua buat video presentasi singkat
3 sampai 5 menit saja. Jadi minimal 3 sampai maksimalnya 5 menit. Tentang apa? Tentang hasil analisis kalian semua terhadap sistem informasi manajemen pendidikan yang digunakan di suatu lembaga pendidikan Islam. Upload ke Google Drive setelah itu ya. Setelah selesai tugasnya dengan durasi video 3 sampai 5 menit tadi, upload ke Google Drive, bisa YouTube atau bisa dikirimkan link ke dosen. Nah, jadi ini nanti saya beri link Google Drive, bisa dikirimkan nanti setelah pembelajaran daring ini ya. Seperti itu. Saya beri waktu 2 hari. Setelah nanti pertemuan yang akan datang kita koreksi lagi bagaimana video presentasi semua mahasiswa yang sudah mempresentasikan. Baiklah mahasiswaku semuanya, semoga materi yang hari ini saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.